Oke, oke. Saya serahkan kepada Kak Keti. Shalom adik-adik semua. Halo. Shalom. Halo. Coba dong adik-adik yang bisa nyalain kameranya, kita nyalain kamera yuk. Kita bisa lihat nih muka teman-teman kita. Ada Rochelle, ada Rania, Raymond, Daniel, Fania, ada Aaron, ada Timothy. Halo semuanya. Oke adik-adik. Halo si Keti. Hai, semuanya sudah siap beribadah ya? Siapa yang sudah siap katakan yes. Coba. Yes. Yes, oke. Sebelum itu, kakak mau tes Yell Yell Blast Kids. Ayo, siapa yang masih ingat Yell Yell Blast Kids? Ayo, kita tes sama-sama ya Yell Yell Blast Kids-nya. Oke. Blast Kids family, are you ready? Yes. We are ready. We are ready. Satu hati, satu tujuan, 5 jiwa. 2. Sebenarnya dosa. 3. Menjadi seperti Kristus. Hebat ya, ternyata adik-adik semua masih hafal. Terus dihafal dan terus diingat. Sekarang kita mau mulai ibadah kita mau berdoa dulu. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada pagi siang hari ini kami anak-anak boleh berkumpul melalui Zoom untuk kembali datang ke hadirat-Mu untuk beribadah. Kalau sebentar kami memulai ibadahnya kami, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kami mau memuji nama Tuhan dengan semangat, kami mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kami mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kami mulai ibadah kami pada hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik yang siap beribadah, kita katakan, amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau menyanyikan pujian. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang kasihnya Tuhan untuk dunia ini. Makanya Cici mau ajak adik-adik menyanyikan lagu KASIH. Siapa yang ingat gayanya? Gayanya nanti setiap hurufnya diperagain. Biar lebih enak, ayo kita semua bangkit berdiri. Kasih. Ayo, kita semua bangkit berdiri dulu yuk. KASIH. Yuk, kita latihan dulu ya adik-adik. K gimana K hurufnya? K. Terus A. A-nya gimana? A. S-nya S. I. H. Jadi nanti kalau ada lagunya K, A, S, I, H. Oke adik-adik, coba nih Cici mau lihat mana yang udah berdiri ya. Rochelle udah berdiri, Rania, Maremon sudah berdiri. Feli sudah berdiri. Oke, kita mau nyanyikan pujian KASIH. Yang semangat ya adik-adik. Yuk, kita mulai adik-adik. KASIH. Kasih. Sekali lagi KASIH. Kasih itu sabar. Sabar gimana? Kasih itu sabar, tidak suka marah. Sayang
sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Oke, adik-adik. Kita mulai sekali lagi, pakai gaya yang lebih semangat lagi, oke? Kita mau nyatakan KASIH. Kasih, 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 KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Yeay, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke adik-adik, seperti lagu ini kita harus saling mengasihi kakaknya, cicinya, kokonya, mengasihi adiknya, mengasihi dedeknya, dan mengasihi orang tua dan teman-teman semua. Terlebih-lebih mengasihi siapa? Mengasihi Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita mau sambung pujian kita. Siapa yang di sini merasa istimewa? Yeay, semuanya pasti merasa istimewa ya adik-adik. Kita mau sambung pujian kita dengan lagu Aku Istimewa. Masih ingat gayanya? Nanti boleh ikutin Cici Keti atau enggak Cici Sansan ya. Kita mau nyanyi lagu Aku Istimewa. Istimewa bukan sebab puji, bukan kau. Sekali lagi adik-adik. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab terpuji, bukan karena kuat dan hebatku. Istimewa bukan karena katamu, istimewa bukan sebab terpuji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kasih Yesus, berharga. Kasih Yesus, dibeli bukan dengan emas perak. Dibeli bukan dengan emas tapi Yesusku. Saya beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Suara Ciketi masih kecil gak ya adik-adik?
Udah besar. Tadi Udah besar. Oke, sekarang adik-adik boleh duduk lagi. Oke. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Makanya adik-adik, mari kita siapkan hati kita, telinga kita yang terbaik, supaya firman yang kita dengarkan bisa kita ingat dan bisa kita lakukan. Oke adik-adik? Sebelum itu Cici Keti mau ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Dengan Apakan Ku Balas. Kenapa? Karena kebaikan Tuhan Yesus begitu besar. Kasihnya Tuhan Yesus begitu besar buat kita semua dan kita tidak bisa membalas selain dengan kita memuji dan meninggikan nama Tuhan. Jadi adik-adik, dengan sikap berdoa yang baik, kita mau nyanyikan pujian Dengan Apakan Ku Balas. Oke? Jangan ada yang bercanda-bercanda lagi. Kita mau nyatakan Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Mari dengan sungguh-sungguh kita menyatakan. Dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari adik-adik, kita mau nyatakan lagu ini. Kita mau katakan, Kaulah harapanku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Mari kita angkat tangan kita mau katakan. Dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya.
Sekali lagi kita mau nyatakan ku bersyukur. Ku bersyukur padamu selamanya. Oke, mari adik-adik, kita lipat tangannya, kita tutup matanya sekali lagi. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Tuhan telah mengizinkan kami untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kalau sebentar kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan ajarlah kami untuk bisa duduk diam, duduk dengan baik untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang dibagikan bisa menjadi berkat buat kami anak-anak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang siap mendengarkan firman Tuhan, semuanya katakan, amin. Cici kembalikan kepada Kak Sansan. Shalom adik-adik. Halo. Kak Sansan mau lebih semangat sama adik-adiknya. Kalau Kak Sansan bilang haleluya, adik-adik bilang puji Tuhan. Oke, kalau Kak Sansan bilang haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Itu juga. Haleluya. Oh, ada yang kalau Kak Sansan bilang haleluya, adik-adik bilang puji Tuhan ya. Haleluya. Puji Tuhan. Oke, sekarang Kak Sansan mau ngetes lagi. Kalau suara Kak Sansannya pelan, adik-adik pelan. Kalau suara Kak Sansannya semangat, adik-adik semangat. Oke, haleluya. 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 Haleluya, haleluya lagi. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, beri tepuk tangan buat adik-adik ya. Adik-adik terus belajar konsentrasi. Oke, nah saat ini Kak Sansan mau bawain pengumuman. Jadi adik-adik, mari dengarkan dan simak baik-baik dan coba pegang ininya apa? Jidatnya. Dua tangan gini. Konsentrasi, oke? Iya adik-adik, kita juga mau konsentrasi sama firman Tuhan ya. Saat ini kita mau mendengarkan pengumuman. Pengumuman yang pertama adalah untuk minggu depan, adik-adik masih tetap beribadah secara online melalui Zoom ya. Minggu depan kita akan belajar kembali, kita akan beribadah kembali melalui Zoom jam 11 siang ya adik-adik ya. Di setiap minggunya akan ada berkat yang luar biasa yang Tuhan memberikan dalam setiap kehidupan kita. Minggu depan digabung ya adik-adik ya. Oke, tolong dicatat jam 11 siang. Berikutnya, bagi adik-adik yang memberikan ayat hafalan dan persembahan pujian, ayat hafalannya bukan hanya ayat hafalan untuk hari ini saja, tapi ayat hafalan yang adik-adik ingat, yang adik-adik ingin hafalkan, adik-adik bisa memberikan kepada Kak Sansan atau Kak Silvi. Ya, oke. Nah, untuk bagi adik-adik juga yang ingin membutuhkan dalam doa, adik-adik juga bisa membutuhkan Kak Sansan dan Kak Silvi. Ya, jadi kita sama-sama berdoa untuk adik-adik. Oke. Untuk nomor yang sudah ditampilkan di layar bisa dicatat ya adik-adik ya. Dan untuk nomor Kak Silvi ada agak berubah, jadi adik-adik bisa mencatat nomornya yang baru. Oke. Nah, adik-adik kita masih tetap berdoa dan berpuasa ya supaya Tuhan memulihkan keadaan kita kembali menjadi normal ya adik-adik ya. Dimulai setiap hari Kamis, setiap hari Rabu, jam 10 malam, dan sampai jam 3 sore. Untuk adik-adik yang kelas besar, mari kita belajar berpuasa, belajar untuk berdoa juga ya adik-adik semua. Berikutnya. Ya, adik-adik yang rindu memberikan persembahan kepada Gereja Anak Blessed Kids, adik-adik bisa mencatat nomor yang ada di layar ya. Adik-adik bisa memberikannya untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di Gereja Anak Blessed Kids ya.
apa yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan memberkati kita, dan kita juga mau mengembalikannya kepada Tuhan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Ya, adik-adik ya, adik-adik bisa mencatat atau adik-adik bisa memberikannya kepada Kak Hena. Ya, dengan mama atau papanya yang datang ke gereja, adik-adik bisa memberikannya kepada Kak Hena. Dan terima kasih juga buat adik-adik yang sudah memberikan persembahan sampai saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, berikutnya, tetap menggunakan masker. Ya adik-adik ya, tetap menjaga protokol kesehatan. Apalagi ada adik-adik, sebagian dari kita, sebagian dari adik-adik ada yang sudah bersekolah secara offline, datang ke sekolah. Jadi tetaplah menjaga kebersihan dan kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan dengan air dan sabun, menjaga jarak, menghindari keramaian, makan yang sehat terutama, minum vitamin dan tidur yang cukup. Ya adik-adik ya. Jadi adik-adik tetap selalu menjaga kesehatan dan kebersihan. Dan kita juga percaya bahwa Tuhan selalu melindungi kita. Berikutnya, nah adik-adik, ini nih yang selalu diingatkan setiap minggu. Kita perlu membaca Alkitab, kita harus membaca Alkitab, ya adik-adik ya. Apa yang kita baca di dalam Alkitab, itulah yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Walaupun adik-adik masih kecil, tetaplah adik-adik rajin dalam membaca Alkitab. Adik-adik bisa mengajak papa dan mamanya untuk membaca Alkitab. Ya adik-adik ya, adik-adik bisa mengajak papa dan mamanya untuk selalu berdoa untuk keluarga adik-adik, untuknya ke teman-teman, dan khususnya untuk Indonesia dan Jakarta. Kita percaya Tuhan selalu melindungi kita dan Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Ya adik-adik ya, walaupun saat ini kita sangat dibatasi, segala apapun yang kita lakukan terbatas, tapi kita percaya kalau kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan yang akan mengabulkan dan Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Amin. Nah, saat ini kita demikian pengumuman dari Gereja Anak Blessed Kids. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari duduk yang manis. Oke, yang kelas besar siapkan Alkitabnya. Apa sih yang mau Tuhan sampaikan dalam hidup kita pada hari ini? Apakah ada yang tahu adik-adik tema pada hari ini apa? Ada yang bisa jawab? Ya. Ya, silakan. Kasih Allah bagi dunia. Kasih Allah bagi dunia. Oke, pintar semua ya. Kasih Allah bagi dunia. Kasih Allahnya itu seperti apa? Nah, nanti mari kita akan dengarkan firman Tuhan dari Om Budi adik-adik ya. Yuk duduk yang manis. Oke, kalau boleh dibuka kameranya ya, biar kakaknya bisa lihat adik-adik sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat menikmati firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Om Budi. Apa kabarnya adik-adik? Pasti sehat ya. Anak-anak Tuhan pasti sehat dan luar biasa. Pagi ini adik-adik akan mengikuti ibadah gereja anak. Apa tujuan adik-adik beribadah? Untuk memuji Tuhan? Benar. Untuk memuliakan Tuhan? Benar. Untuk mendengarkan firman Tuhan? Benar. Kenapa adik-adik memuliakan Tuhan? Karena adik-adik mengasihi Tuhan. Adik-adik mencintai Tuhan. Memang itu seharusnya yang dilakukan anak-anak Tuhan. Karena Tuhan kita Allah yang baik, Allah yang sangat baik, dan sangat mengasihi kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa ya adik-adik. Sekarang semua berdiri dengan tenang. Pejamkan mata, lipatkan tangan di dada. Ikuti Om ya. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami di surga, Allah yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang baik dan sangat baik. Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang mengasihi dunia ini. Terima kasih Bapa. Saat ini kami akan duduk diam, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah kepada kami dan ajarlah kami agar kami mengerti akan kehendak-Mu, akan segala firman-Mu.
Terima kasih Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersama. Amin. Adik-adik, sekarang kita buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes, kitab Injil Yohanes, pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Ayo kita buka bersama di dalam Injil Yohanes, pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Nanti membacakan ya. Injil Yohanes, pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Sekali lagi Om bacakan. "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Adik-adik, kita membaca dalam kebenaran firman ini, dikatakan bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bahkan Allah Bapa rela mengorbankan anaknya yang tunggal, anak satu-satunya yaitu Tuhan Yesus, untuk menyelamatkan kita semua. Kita adalah orang berdosa, tapi kasih Allah begitu besar akan kehidupan kita. Bahkan Allah Bapa rela mengorbankan anaknya demi untuk menyelamatkan kita. Adik-adik, Om Budi mau sedikit cerita kepada adik. Ada suatu kisah, pada suatu hari ada seorang ayah, kita sebut saja namanya Pak Agus. Pak Agus mempunyai seorang anak bernama Andre. Suatu hari Pak Agus mengajak Andre untuk memancing di sebuah danau. Mereka bersiap-siap, membawa alat pancing, membawa perbekalan, memakai topi, dan siap untuk berangkat. Dan ketika mereka mau berangkat, Andre berjumpa dengan seorang temannya bernama Tono. Tono berkata kepada Andre, "Andre, mau pergi kemana?" "Kami mau memancing." "Oh, Andre, boleh nggak aku ikut memancing bersama dengan engkau?" "Oh, ayo kalau mau ikut." Akhirnya Tono ikut bersama dengan Andre dan Pak Agus pergi memancing ke danau. Mereka pergi, ketika mereka tiba, mereka menyewa suatu perahu dan mereka memancing ke tengah danau. Ketika beberapa waktu setelah mereka memancing di danau, tiba-tiba langit berubah menjadi gelap. Langit berubah menjadi gelap dan angin topan bertiup sangat keras sekali, sehingga perahu yang ditumpangi oleh Pak Agus, Andre, dan Tono terguncang, terombang-ambingkan oleh topan yang melanda di danau tersebut. Mereka sangat kekhawatiran, berpegang erat kepada perahunya. Tono berteriak-teriak minta tolong. Mereka sangat-sangat ketakutan. Dan suatu saat ternyata ombak di danau itu menghantam perahu mereka dan perahu mereka terbalik. Pak Agus berusaha membalikan perahu itu dan dia berhasil, dan perahu itu dapat kembali seperti semula dan Pak Agus naik. Hanya ada satu pelampung. Pak Agus bingung harus menyerahkan kepada siapa. Tono berteriak-teriak minta tolong, Andre pun demikian. Tapi yang luar biasa adik-adik, Andre berteriak kepada bapaknya, "Papa, selamatkan Tono, Papa selamatkan Tono."
si ayah, walaupun itu anak satu-satunya, dia melemparkan pelampung itu kepada Tono, dan Tono berhasil diselamatkan naik perahu. Tapi dampaknya adik-adik, Andre tidak bisa dapat diselamatkan. Andre meninggal di dalam danau itu. Betapa sedihnya hati Pak Agus melihat anaknya yang tunggal, anak yang satu-satunya tidak bisa diselamatkan. Tapi dia berkorban untuk orang lain, untuk Tono yang hanya teman dari Andre. Apa yang bisa kita dapat pelajari dari cerita ini adik-adik? Kita melihat Pak Agus, walaupun Andre adalah anak satu-satunya, tapi dia rela menyelamatkan Tono yang hanya teman dari Andre. Dan kita melihat Andre, walaupun dia anak dari Pak Agus, dia rela keselamatannya diberikan kepada Agus. Inilah contoh gambaran dari Bapa kita di sorga, Allah kita yang maha baik. Dia rela mengorbankan Tuhan Yesus, anaknya yang tunggal, untuk menyelamatkan dunia ini, untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Tuhan Yesus bahkan rela disalib untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Jadi adik-adik, bersyukur kalau kita mempunyai Allah yang begitu baik, Allah yang sangat mengasihi kita, Bapa yang begitu mengasihi kita, yang rela mengorbankan anaknya demi untuk menyelamatkan kita. Dan kita bersyukur memiliki Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, yang rela mengorbankan dirinya di kayu salib demi untuk menyelamatkan kita orang berdosa ini. Jadi adik-adik, apa yang harus kita lakukan supaya kita membalas kasih Tuhan, membalas kemurahan Tuhan? Tidak ada yang sebetulnya kita dapat berikan kepada Tuhan sebagai balas kepada Tuhan. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, mari kita baca di dalam Kitab Mazmur pasalnya yang ke-103. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-103 ayat yang ke-13. Kitab Mazmur pasal yang ke-103 ayat yang ke-13. Sudah dapat adik-adik? Nanti Om bacakan ya. Kitab Mazmur 103 ayat ke-13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian pula Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita beroleh kasih sayang Tuhan, kita harus takut kepada Tuhan. Bagaimana caranya kita takut akan Tuhan? Nah, sekarang adik-adik sedang beribadah kepada Tuhan, ini menunjukkan sayang adik-adik kepada Tuhan, menunjukkan rasa takut adik-adik kepada Tuhan. Adik-adik hormat kepada orang tua, kepada papa, mama, taat kepada segala perintahnya. Ini juga menunjukkan bahwa adik-adik takut akan Tuhan. Adik-adik rajin belajar, rajin berdoa, taat kepada guru, sayang kepada teman-teman. Ini juga menunjukkan adik-adik takut akan Tuhan. Adik-adik tidak pernah berbuat nakal, adik-adik sayang sama teman-teman. Ini semua menunjukkan takut akan Tuhan. Dan ketika kita takut akan Tuhan, dikatakan Tuhan memberikan segala yang terbaik kepada kita anak-anaknya. Bahkan Dia rela menyerahkan anak yang tunggal Yesus kepada kita orang yang berdosa. Kita orang berdosa ini sepantasnya menerima maut sebagai upah dosa kita. Kita seharusnya masuk neraka karena dosa-dosa kita. Tapi Tuhan, Allah yang baik, sudah mengampuni kita dengan mengorbankan anaknya yang tunggal Yesus. Dan apabila kita percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita juga akan diselamatkan. Inilah renungan singkat pada pagi hari ini adik-adik. Biarlah adik-adik mau menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, sehingga kasih karunia Allah
selalu menyertai adik-adik. Tuhan Allah kita sangat baik, sangat mengasihi kita, dan Dia juga mengasihi dunia ini. Terpujilah Allah kita kekal selama-lamanya. Amin. Iya, demikian firman Tuhan yang disampaikan oleh Om Budi. Ada yang mengerti firman Tuhannya tentang apa sih? Bisa. Coba dari kelas Joy. Cici mau satu orang kelas Joy. Apa sih firman Tuhannya? Taat dan takut kepada siapa? Kepada Tuhan. Terus ada lagi dari kelas Hope. Dari kelas Faith. Takut akan orang tua. Takut akan orang tua. Pintar. Terus dari kelas Faith. Kita harus sayangi orang tua kita. Melayani orang tua kita. Terus dari kelas, kenapa? Berdoa. Berdoa. Terus dari kelas Love. Membaca Alkitab. Iya, membaca Alkitab. Terus dari kelas Love ada lagi? Yang kelas besar? Sayang teman. Sayang teman pastinya. Terus ada yang paling penting, belum disebutkan oleh adik-adik. Bisa disebutkan? Jadi rajin belajar ya. Ayo kelas besar. Takut akan Tuhan. Iya, tadi sudah takut akan Tuhan. Tadi yang paling penting. Apa ya? Rela mengorbankan diri. Badan. Siapa yang mengorbankan diri? Belajar mandiri. Siapa yang mengorbankan diri? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan. Siapa yang di sini mau mengorbankan dirinya buat temennya? Ada yang mau nggak? Tadi kan diceritanya kan, misalkan adik-adik adik-adik berada di dalam perahu, ya. Adik-adik bayangin, adik-adik ada di dalam perahu. Terus adik-adik mau menolong temannya yang sedang tenggelam, gitu. Terus ternyata yang selamat adalah teman adik-adik, sedangkan adik-adik tidak selamat. Nah, ada yang mau seperti itu? Iya. Ya. Nah, tapi Tuhan mau kasih Tuhan itu dia mau mengorbankan buat kita semua. Dia mau mati di kayu salib. Ya. Nah, Kak Sansan punya satu video ya yang luar biasa yang adik-adik bisa tonton nanti setelah ini. Sebelum kita nonton video, kita kasih jempol dulu yuk buat Om Budi. Terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati ya. 1, 2, 3. Terima kasih atas pelayanannya Om Budi. Tuhan Yesus memberkati. Oke, ayat hafalannya adalah di Yohanes 3 ayat 16 ya. Terima kasih atas pelayanannya. Oke. Nah, adik-adik sekarang kita baca ayat hafalannya dulu yuk. Mudah nih, sering dijadiin ayat hafalan ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yohanes 3 ayat begitu besar kasih Allah ia telah yang orang yang percaya kepadanya mereka memperoleh Oke, ada yang sudah hafal? Coba dimatikan layarnya. Ada yang sudah hafal? 1, 2, 3.
Karena begitu Karena besar begitu akan dunia ini, akan orang yang percaya kepadanya tidak binasakan beroleh hidup yang supaya setiap orang daripadanya Yohanes 3 ayat 8 melainkan barokah besar kasih Allah kan dunia. Oke, dimatikan lagi Kak. Ada yang sudah hafal? Dunia ini sehingga Ya, siapa? dia telah mengaruniakan anak Karena begitu supaya besar kasih setiap Allah akan Ayo, salah satu aja. Siapa kalau sudah? percaya kepadanya Ayo, mulai dibuka audionya. 1, 2, 3. Siapa? saya. Ya, oke, John. Karena begitu besar, Alamatnya di mana? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang kekal, yang tunggal, supaya orang yang percaya tidak binasa melainkan hidup kekal. Supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Oke, ada lagi? 1, 2, 3. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, terima kasih. Kelas Hope? Ayo, Fidel? Sudah hafal? Iya, Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah atas dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Oke. Ada lagi dari kelas Joy dan Hope? Oke, dicatat ya adik-adik ya, karena ini ayatnya sudah cukup sering kita dengar ya di Yohanes 3 ayat 16 ini ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan hidup yang kekal ya. Nah, kasih anaknya itu siapa? Yaitu Tuhan Yesus. Seperti minggu lalu Kak Sansan kasih tahu sampaikan bahwa kasihnya Tuhan itu tidak bersyarat. Dia mau mengorbankan nyawanya untuk kita. Oleh karena itu kita harus menghargai pengorbanan yang Tuhan sudah lakukan buat hidup kita. Yang mau katakan amin. 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 Nah, bagaimana caranya kita menghargai pengorbanan Tuhan? Ya, tadi seperti yang tadi disebutkan, kita perlu takut akan Tuhan, kita perlu taat kepada Tuhan, kita perlu taat kepada orang tua, kita perlu sayang kepada teman-teman, ya. Kita nggak mau ngelakuin dosa lagi, kita nggak mau ngelakuin dosa bohong lagi, nggak mau marah-marah lagi, nggak mau cengeng lagi, ya, nggak mau bentak-bentak adik atau bentak-bentak orang tua. Ya, jadi kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan takut kepada Tuhan. Kita perlu menghargai setiap apa yang Tuhan sudah lakukan dalam setiap kehidupan kita. Ya. Nah, Kak Sansan punya satu video. Video ini adalah tentang seorang anak ya dan seorang bapak. Oke. Filmnya cukup cukup maknanya banyak ya adik-adik ya, artinya banyak di dalam cerita film ini. Nanti kita akan lihat. Boleh silakan Kak. หนูอยากได้พ่อที่ดีกว่านี้พ่อที่ไม่เป็นใบ้
พ่อที่เหมือนคนอื่น พ่อที่ได้ยินในสิ่งที่หนูอยากบอก พ่อที่พูดได้ แล้วก็เข้าใจหนูได้ อยากให้ลูกเป็นอะไรนะคะหมอ บางทีอาจจะไม่มีพ่อที่ดีที่สุด แต่มีพ่อที่รักคุณมากที่สุด ดูแลคนที่ดูแลคุณ ไทยประกันชีวิต Oke adik-adik, jadi cerita tersebut ada seorang bapak yang buta, yang tuli dan tidak bisa mendengar, ya. Dan ada seorang anak, iya, yang tidak mengerti apa yang bapaknya lakukan gitu ya. Tapi di balik itu semua, bapaknya ini sangat mengasihi anaknya ya, adik-adik ya. Seperti Tuhan Yesus ya, yang seharusnya kita mati di kayu salib ya untuk menebus dosa kita sendiri, tapi Tuhan Yesus yang mau menggantikan hidup kita, yang mau memberikan darahnya supaya kita diselamatkan. Jadi kita harus menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Oke, jadi firman Tuhan hari ini kita kembali diingatkan untuk lebih lagi mengerti bahwa kasih Allah yang begitu luar biasa, yang begitu besar, yang sangat besar bagi kehidupan kita. Yang harusnya kita mati, tapi Tuhan Yesus mati, menggantikan hidupnya untuk kita. Ya adik-adik ya, jadi kita perlu taat dan takut akan Tuhan. Itu dari Kak Sansan. Nah, ibadah hari ini telah selesai. Mari kita tetap selalu sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kita mari sungguh-sungguh berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Apa yang setiap disampaikan setiap minggunya itu memberkati setiap kehidupan adik-adik ya. Nah, setelah berdoa nanti Kak Sasan akan mengadakan door prize. Jadi adik-adik jangan bubar dulu untuk ibadah hari ini. Nanti untuk doa berkat, untuk doa tutup, saya serahkan kepada Kak Hena. Shalom adik-adik. Shalom. Oke, ini kita ya shalom semuanya, sehat-sehat ya. Bersyukur sama Tuhan sepanjang minggu ini kita sudah dipelihara oleh Tuhan.
sudah diberikan kesehatan, bahkan yang udah sekolah onsite, ya adik-adik ya. Itu semua karena kemurahan Tuhan dan karena berkat Tuhan. Tuhan yang begitu baik, yang begitu mengasihi. Yuk kita akhiri ibadah kita siang hari ini. Kita mau sama-sama berdoa, bersyukur sama Tuhan kalau kita diberkati oleh firman Tuhan, oleh ibadah siang hari ini. Oke, tutup matanya, let's pray. Tuhan Yesus kami bersyukur buat siang hari ini, kalau kami sudah ibadah, kami sudah membesarkan nama-Mu, kami sudah memuji nama-Mu Tuhan. Biarlah firman yang kami dengarkan mengenai kasih Tuhan yang begitu luar biasa, itu merema dalam kehidupan kami, dan kami mau mempraktekkan, kami membagikan kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami yang sudah kami terima, kami membagikan kepada orang lain yang belum mengenal Engkau Tuhan. Kami mau belajar hidup di dalam kasih-Mu Tuhan. Kami mau belajar memberi yang terbaik. Biarlah nama Tuhan boleh semakin dipuji dan ditinggikan Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sebentar kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Kau berkati bangsa kami Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden, Pak Ma'ruf Amin, seluruh jajaran pejabat tinggi negara sampai terendah sekalipun Tuhan, biarlah Engkau berkati, berikan roh takut akan Engkau Tuhan di dalam memimpin bangsa kami. Kami rindu bangsa Indonesia maju, bangsa Indonesia tangguh, bangsa Indonesia tumbuh Tuhan. Terlebih bangsa Indonesia yang penuh kemuliaan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk Opa dan Oma, biarlah Tuhan senantiasa memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu. Bahkan seluruh jemaat GPDI Sahabat Allah. Tuhan berkati Tuhan. Apa yang kami butuhkan, Tuhan yang akan mencukupi semua ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk Gereja Anak Bleskit. Biarlah Gereja Anak Bleskit ini adalah milik-Mu, punyaan-Mu Tuhan. Kami percaya, biarlah Gereja Anak Bleskit ini ada dalam tangan-Mu. Engkau yang akan memberikan pertambahan jiwa anak-anak yang datang kepada-Mu Tuhan. Kau juga memberkati kami semua, adik-adik kami semua Tuhan yang bersekolah, yang baik yang online maupun yang onsite Tuhan. Biarlah Tuhan berikan hikmat akal budian daripada-Mu Bapak. Kau berkati para PGA, yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ini, Kau berkati dimanapun kami berada, biarlah berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan, untuk keahlian sebagai kadep gereja anak, biarlah Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, berikan berkat-Mu melimpah, biarlah Kau berikan hikmat juga sebagai kadep kami, Tuhan yang memberikan hikmat yang daripada-Mu, Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan berpisah satu dengan yang lain, tetapi kami percaya, kasih Tuhan akan mengikat kami satu dengan yang lainnya, sehingga boleh minggu depan kami kembali beribadah pria juga Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari-hari kita angkat tangan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan akan mengangkat engkau terus naik-naik menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang kita kerjakan akan Tuhan Yesus buat berhasil. Masa depan kita adalah masa depan yang penuh harapan bersama dengan Tuhan. Karena itu pergilah jadikanlah seluruh bangsa murid-Mu dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Adik-adik, terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, katakan amin. Tuhan Yesus berkati adik-adik, God bless semuanya. Sebelum kita kocok door prize, kita bersapa dulu yuk. Boleh dibuka kameranya. Yeay, foto. Aku suka sekali. Oke, boleh dibuka kameranya. Cantik. Kasusan itu sampai 3. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Pinter semuanya. Udah semua di foto ya Kak Fani. Oke, saatnya kita door prize. Siapa yang mau nungguin door prize nih? Oke. Kelihatan apa yang di-share Kak Sansan? Tak kelihatan, Kak. Hah? Belum. Oh, belum. Sebentar.
Udah? Udah sekarang udah. Sudah tuh bisa kelihatan. Kelihatan nggak nih? Kelihatan? Kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Boleh di-mute dulu semuanya. Oke, nah tertib ya. Nah, adik-adik boleh dilihat nama adik-adik. Ya. Cantum belum nih di dalam kotak. Oke, boleh dilihat. Kalau yang belum, Ada namaku. iya yang udah. Oke, yang belum kasih tahu Kak Sansan. Kak Sansan akan turun pelan-pelan. Kalau belum kasih tahu Kak Sansan ya. Oke, kalau belum kasih tahu ya. Kak Sansan akan undi, dihitung dari 1 sampai 3. Jadi karena hari ini tanggal berapa? Tanggal 7. Jadi Kak Sansan mencari 7 orang ya, adik-adik. Oke? Oke, orang yang pertama. 1, 2, 3. Yeay, Evelyn Natalia ada? Kalau ada katakan, oke, selamat Evelyn Natalia. Sekarang orang kedua. Gisela ada? Ada. Oke, selamat buat Gisela. Orang ketiga. Benaya ada? Benaya ada? Oke, selamat untuk Benaya. Berikutnya. Orang keempat. Clay ada? Ada. Oke, Clay, selamat untuk Clay. Berikutnya orang kelima. Renat ada? Hah, tidak ada suaranya. Renat ada? Renat? Ada ya. Oke, selamat untuk Renat. Ini Renat yang kelas besar. Ada Renat ya? Berikutnya, untuk orang ke-6. Oh, Benaya lagi. Kita kocok lagi ya. 1, 2, 3. Orang ke-6. Evelyn Beatrice ada? Evelyn Beatrice ada? Ada. Ada. Oke, selamat untuk Evelyn Beatrice. Berikutnya. Kita orang terakhir. Oke. Selamat untuk Feodora Irene ya. Nah, adik-adik, inilah 7 orang yang mendapat door prize. Yang lain jangan bersedih ya adik-adik ya. Nanti di ibadah-ibadah berikutnya, nanti adik-adik akan bisa juga mendapatkan door prize. Jadi adik-adik tetap setia, tetap ibadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Oke? Yang oke katakan amin. 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 Oke. Boleh. Dan tetap semangat ya adik-adik ya. Selalu rajin untuk beribadah. Boleh dibuka audionya. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Hari Minggu, Tomorrow. Kak Sansan.